Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau dalam kesempatan kali ini saya bisa berbagi renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap dari kita pernah mengalami sebuah pergumulan atau masalah yang berat. Entah itu pergumulan keluarga, kesehatan, ekonomi, studi, atau apapun itu yang membuat kita tertekan atau mungkin putus asa. Kita merasa bahwa hal ini adalah malapetaka yang harus secepatnya kita selesaikan, harus secepatnya dicari solusi dan kita lalui. Dalam kondisi seperti ini, jika kita ditanyakan satu permintaan apa yang hendak dikabulkan, mungkin kita akan meminta solusi terhadap masalah kita. Jika itu masalah keluarga, kita akan meminta supaya relasi keluarga kita dipulihkan. Jika itu masalah ekonomi, kita mungkin akan minta supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan yang kita butuhkan. Solusi memang kita dambakan dalam sebuah masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah solusi menjadi hal yang utama dan terutama dalam kita menghadapi sebuah pergumulan atau masalah? Dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang 5-15 diceritakan bahwa dalam mimpinya Raja Salomo bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan satu kesempatan, satu permintaan apapun yang Salomo mau untuk Tuhan kabulkan. Kira-kira apa yang menjadi permintaan Salomo? Waktu itu Salomo adalah raja bangsa Mesir. Ia mewarisi tahta dan juga kekuasaan yang besar. Mudah baginya untuk meminta perluasan kerajaan. Mudah baginya untuk menghilangkan semua masalah dan juga ancaman yang ada di kerajaannya, supaya kerajaannya damai dan tentram. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang menjadi permintaan Salomo. Salomo meminta hati yang dengar-dengaran, a hearing heart. Kalau kita pelajari lebih lanjut, permintaan Salomo adalah hati, pikiran, dan juga perilaku yang dengar-dengaran terhadap Tuhan dan taat. Bapak Ibu Saudara, Salomo yakin dan percaya bahwa setiap tanggung jawab, setiap masalah yang dihadapinya, itu adalah rancangan indah Tuhan. Maka yang diminta bukanlah solusi, melainkan kemampuannya untuk bisa memahami apa yang menjadi rancangan indah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Salomo meminta hati yang dengar-dengaran. Dalam sebuah masalah, mungkin yang kita harus lakukan adalah berdiam diri untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga yang menjadi teladan Yesus Kristus? Di Taman Getsemani, Yesus mengungkapkan kegentarannya. Ia takut menghadapi apa yang harus ia hadapi, yaitu jalan salib. Sebenarnya pada masa itu mudah bagi Yesus untuk meminta supaya ia tidak harus menghadapi apa yang ia harus hadapi. Tetapi ternyata bukan itu yang diminta oleh Yesus. Yesus meminta agar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendaknya. Karena ia percaya bahwa rencana indah Tuhan ada di dalam rancangan perjalanannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia mungkin selalu ingin solusi yang instan dan cepat. Kita ingin supaya masalah kita cepat berlalu. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa terkadang masalah pergumulan yang kita hadapi itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Jadi tidak usah terlalu cepat mencari solusi, tapi terlebih dahulu berdiam diri, menanyakan kepada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa hidup kita, termasuk pergumulan kita di dalamnya, itu ada di dalam rancangan indah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Salomo meminta hati yang dengar-dengaran, Yesus meminta supaya kehendak Bapa yang jadi, apa yang kira-kira menjadi satu permintaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati.